Mereka kembali lagi bersama saya Putra Pranata. Kali ini di siang hari yang lumayan cerah ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Beliau bernama Bu Lili. Gimana Bu Lili? Apa kabar? Baik. Siapa panggilannya Bagus? Bagus apa Putra? Putra boleh. Oke. Iya. Baik, sehat. Gimana Bu Lili? Kegiatan di masa pandemi gini apa aja sih yang memang bisa Bu Lili ya kerjakan lah. Jadi kalau di masa pandemi ini, nah kebetulan ini kalau kita bicara pandemi ya, kalau saya sendiri sebenarnya bergeraknya atas nama Bali Mall ya. Iya. Yang mana sebenarnya kalau di masa pandemi ini, kalau saya sendiri selaku wakilnya Bali Mall sedang lagi gencar-gencarnya kita sosialisasi soal Bali Mall. Gitu. Ya, jadi kita sosialisasinya ke UMK dan untuk pemberdayaan UMK dan satu lagi untuk pemanfaatan Bali Mall sebagai e-marketplace gitu. Gini berarti Bu Lili, sebelum kita bicara lebih jauh nih untuk menilas ya gimana sih Bali Mall? Gimana sih awal berdirinya Bali Mall itu Bu Lili? Oke. Ya karena apa gitu. Jadi Bali Mall itu kalau dibilang berdirinya ya benar berdirinya di masa pandemi. Nah kebetulan Bali Mall ini merupakan salah satu dari grup perusahaannya Balioni Group, yang mana Bali Mall ini memang didirikan kita dedikasikan istilahnya untuk membawa UMK kita go digital gitu. Jadi dengan kondisi pandemi ini kan memang dibutuhkan suatu konsep transaksi yang notabene online ya sekarang. Jadi itu juga yang menuntut kami untuk ikut bergerak membantu UMK kita supaya bisa go digital sesuai dengan program-program pemerintah yang saat ini juga memang sedang digencarkan gitu. Sesuai dengan misi pemerintah berarti. Betul. Ya, jadi memang kalau kita bilang berdiri, Bali Mall memang baru berdiri 1 tahun di 2020. Itu sekitar bulan Mei 2020 dan sudah berproses lah, sudah jalan sampai sekarang. Kami punya 2 konsep umum. Yang pertama adalah untuk pemberdayaan UMK, terutama UMK lokal Bali. Yang kedua kami punya konsep untuk pemanfaatan e-marketplace dalam hal pengadaan pemerintah khususnya untuk transaksi online gitu. Jadi 2 konsep itu yang membawa kita supaya ikut berkecimpung lah dalam kegiatan yang namanya e-marketplace gitu. Oh gitu. Berarti untuk Bali Mall ini sendiri baru ada untuk di UMKM di daerah Bali aja Bu Lili? Atau udah ada tahap-tahap selanjutnya untuk ngenain pasar di nasional, mungkin internasional gitu? Iya. Jadi kalau kita bicara Bali Mall yang pertama gitu ya, awal berdirinya Bali Mall ya kita memang dedikasikan untuk UMKM lokal, terutama Bali. Kita bahkan punya satu jargon ya mungkin kita sebut Bali Mall ini dari Bali, oleh Bali dan untuk Bali sendiri, termasuk juga dalam hal pemberdayaan UMK lokalnya dan untuk pemanfaatan e-marketplace-nya sendiri. Awal berdirinya memang kita konsepkan untuk lokal Bali dulu gitu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, terkait juga dengan segmen pasar yang kami punya. Kami juga punya segmen pasar itu segmen pasar Bali Mall kita bagi menjadi 3 segmen. Yang pertama segmen umum kayak e-marketplace pada umumnya lah gitu dengan mekanisme yang istilahnya prabayar ya. Jadi ada dana dulu baru barang dikirim kemudian. Dan kami juga punya 2 segmen pasar lainnya yaitu segmen pasar korporasi dan segmen pasar pemerintah. Nah, terkait dengan segmen pasar pemerintah ini gitu, yang mana Bali Mall sendiri setelah dengan konsep-konsep yang dimiliki itu dilirik oleh pemerintah untuk dimanfaatkan sebagai mitranya pengadaan pemerintah. Dalam hal ini ada yang namanya Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah, itu LKPP, punya suatu program yang namanya Belanja Langsung Pengadaan Pemerintah atau disingkat dengan Bela Pengadaan gitu. Itu untuk nilai pembelanjaan sampai dengan 50 juta atau belanja langsung, yang mana salah satu tujuannya adalah juga untuk pemberdayaan UMK, lebih ke usaha mikro dan kecil. Nah, jadi kita punya satu kesamaan konsep dengan pemerintah dalam hal ini LKPP, makanya kita juga dilirik sebagai salah satu e-marketplace yang bisa menjadi mitranya LKPP dalam hal pengadaan. Nah, jadi terkait itu juga balik lagi ke info yang bagus tadi itu bahwa Bali Mall ini memang skupnya dari lokal menuju nasional dulu, dan sampai sekarang kita sudah ada di kancah nasional istilahnya. Oh, udah berarti ya. Sudah nasional, dan terkait itu kita sudah bawa onboard kan lah istilahnya ya, go digitalkan gitu, digitalisasi beberapa
merchant, istilah kita merchant, pedagang Iya. UMK itu yang dari luar daerah pun sudah ada sebenarnya di balimall.id terkait dengan supaya kita bisa menyediakan merchant-merchant yang bisa men-counter, mensupport pengadaan pemerintah itu sendiri. Jadi skalanya Bali Mall sekarang udah ke nasional. Dah pengennya lagi nanti ke depan supaya kita semua bisa dengan supportnya merchant-merchant tentunya dan dengan kondisi nanti mungkin setelah pandemi kita pengen juga biar bisa Bali Mall go internasional juga. Astungkare. Astungkare. Berarti Mudah-mudahan cepat ya lancar. gini ya. Iya, progres lumayan peningkatannya betul, ya. lumayan cepat menurut saya karena selama 1 tahun ini kita sudah sampai di skala nasional seperti itu. Kalau di Bali nih Bu Lili, berapa sih kira-kira udah ada UMKM yang memang terdaftar di Bali Mall ini? Kalau sampai saat ini, kalau kita bicara mengenai UMK itu kan banyak ya, ada yang dari perorangan, ada juga yang udah punya badan usaha. Kalau secara umum kita lihat itu sudah ada sekitar hampir ya 700 merchant atau lebih dari 500 merchant yang sudah bergabung di balimall.id. Dengan transaksinya sebenarnya lumayan banyak, dan setiap hari itu ada aja transaksi, ini lebih ke pasar yang umum gitu, ada aja transaksi yang sudah masuk di Bali Mall gitu. Mudah-mudahan nanti memang benar ya pemanfaatan marketplace Bali Mall ini bisa sudah dimanfaatkan oleh semua unsur gitu, baik dari pemerintah maupun umum sendiri dan korporasi juga gitu. Berarti dampaknya besar kali ya Bu Lili ya untuk Sangat terutama besar. dalam bidang perekonomian nih. Ya, betul-betul. Apalagi itu dah dengan sekarang adanya program-program pemerintah yang memang sedang menggalakkan pergerakan ekonomi melalui UMK. Karena saat pandemi seperti sekarang kan rasanya memang semua orang pasti akan beralih ke usaha yang bisa dikerjakan. Jadi kondisi yang dulu mereka mungkin nyaman dengan pekerjaan yang sudah mereka miliki, dengan kondisi yang sekarang ini menghantam lah bilang ya. Secara efek negatifnya mungkin menghantam kondisi itu, tapi efek positifnya juga ada. Itu malah membangun kreativitasnya, istilahnya pelaku-pelaku usaha mereka jadi punya kreativitas sendiri untuk membuat yang namanya UMKM yang nanti bisa menggerakkan ekonomi kita khususnya gitu. Berarti moral value-nya jangan menyerah ya tengah masa pandemi. Betul, Bu Lili, ya? betul, sangat setuju. Jadi sebenarnya nggak hanya efek negatif yang kita dapat dari pandemi, ini juga kalau kita memahami proses pembelajarannya, salah satu efek positif juga pasti kita dapatkan gitu. Nah, kebetulan nih Bu Lili, kan menteri kita nih, Pak Sandiaga Uno, lagi ada di Bali. Apa sempat ketemu sama Pak Sandiaga Uno atau enggak Pak Sandiaga yang berkunjung ke Bali Mall sendiri? Jadi kalau berkunjung secara langsung mungkin belum. Ya mudah-mudahan nanti ya, siapa tahu Pak Sandiaga dengar ya. Pak, Bali Mall ada loh Pak gitu. Ya tapi kami juga sempat sebenarnya mensosialisasikan ini. Nah terkait sosialisasi ini kami juga sebenarnya banyak kerjasama yang kami lakukan. Salah satunya juga dengan istilahnya instansi atau lembaga-lembaga yang ada di Provinsi Bali. Dalam hal ini mungkin yang sebut saja Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian yang menaungi UMK itu kita juga ada kerjasama. Jadi kami membantu juga melalui fasilitas dari Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan itu kami membantu untuk UMK binaan dari dinas-dinas tersebut untuk go digital atau di onboardkan di balimall.id. Selain itu ada juga yang namanya Dewan Kerajinan Nasional Bali gitu, Dekranasda Bali yang diketuai langsung oleh Bunda Putri Koster atau istri dari Bapak Gubernur Bali. Ya, beliau juga aktif sekali dalam hal istilahnya supaya nanti UMK-UMK-nya yang di bawah binaan beliau bisa berkembang dan ingin membawa diberdayakan semaksimal mungkin. Jadi bekerja sama dengan Bali Mall, mereka diajak untuk go digital bersama Bali Mall. Salah satunya mungkin support pameran seperti yang tayang ini juga kami lakukan. Ada pameran seni rupa, ada pameran IKM Bali Bangkit atau Pesta Kesenian Bali ini juga diselenggarakan juga melalui balimall.id. Itu juga atas dasar kerjasama dengan istilahnya pemerintah daerah lah kita bilang. Nah, jadi dengan pola kerjasama dengan pemerintah daerah ini tentunya sudah sampai terdengar lah sampai di kementerian yang sebelumnya mungkin salah satunya juga Bapak Gubernur sendiri sempat menyampaikan bahwa
istilahnya Bali punya e-marketplace lah Iya. ya yang bisa dimanfaatkan nanti gitu. Jadi Bapak sendiri juga sudah memperkenalkan itu melalui media cetaknya gitu, bahwa kami juga mensupport UMK Bali untuk go digital gitu. Jadi secara tidak langsung sebenarnya berita ini mungkin sudah sampai juga ke Pak Menteri, Pak Sandiaga. Jadi konsepnya memang seperti itu. Kami lebih ke arah gimana ya, terjun langsung ke UMK-nya dan sampai akhirnya ke telinga yang apa istilahnya pemerintah lah, seperti itu, sampai dilirik seperti itu. Ya gitu. Berarti besar juga ya bilang kuliah ya. Iya, Dampak lumayan. apalagi di masa pandemi kayak gini kan. Iya, terasa untuk sekali, betul. ngebangkitin ekonomi di Bali lah khususnya Bu Lili ya. Iya, mudah-mudahan ya kami bisa bantu ya. Sekitar, itu. Nah, dari Bu Lili sendiri nih, gimana sih rasanya bisa menjadi bagian lah dari yang memang gimana ya, ngebantu masyarakat sekali loh, apalagi di masa pandemi kayak gini. Apalagi sekarang udah ngebantu pemerintah, bantu masyarakat juga, apalagi dengan UMKM berbasis digital lah, ibaratnya gini ya Bu Lili ya. Jadi benar-benar bisa mensupport kreativitas anak-anak Bali terutama. Gimana sih perasaannya Bu Lili? Yang pertama pasti seneng lah ya, ada rasa bangga juga ya. Maksudnya gini, secara pribadi ya, saya bermanfaat, apalagi secara Bali Mall lah ya, berbicara satu kesatuan Bali Mall yang mudah-mudahan juga nanti memang ada manfaatnya secara nyata. Jadi saya sangat seneng, yang pertama saya bisa membantu memberdayakan UMK dengan komoditas lokal yang kita punya, suatu kebanggaan juga. Fanatisme lokal saya lah bisa bergerak di sini, bisa saya bawa ke kancah nasional bahkan gitu. Oh, kita orang daerah, kita orang lokal, tapi bisalah sampai bergerak ke nasional, itu rasanya sangat apa ya ada kebanggaan tersendiri lah ya. Di samping itu saya juga sebenarnya nggak lepas dari supportnya. Banyak sekali yang support kita, terutama UMK sendiri, UMK yang memang mau bergerak, mau berjalan, berkembang bersama Bali Mall. Itu yang kedua, supportnya dari pemerintah juga, dalam hal ini pemerintah daerah kita juga sangat mensupport yang namanya e-marketplace karya anak Bali ya istilahnya, yang memang datangnya dari lokal gitu. Dan pemerintah pusat pun memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa istilahnya apa ya, memberikan manfaat lah, nggak hanya untuk di lokal tapi untuk ke nasional juga seperti itu. Jadi ya seneng sekali. Gitu. Sekaligus ya bilang anak-anak Bali nih gitu, ya, bisa sampai kancah nasional gitu ya. Iya. Kalau nggak salah tadi Bali Mall ada webnya ya? Ada. Ya? Itu jadi webnya Bali Mall, namanya balimall.id. Nanti bisa kita lihat balimall.id. Kami juga sebenarnya sudah ada di aplikasi di Google Play Store, sama juga dengan nama balimall.id. Nanti bisa di-download juga di sana. Jadi nanti untuk teman-teman langsung aja download kalau memang mau ngedaftarin UMKM itu ya boleh ya, terutama. Betul. Atau nggak mau lihat-lihat. Jadi ibaratnya kayak Shopee berarti ya, kayak jenis Shopee gitu ya boleh ya? Iya, jadi kalau untuk mekanisme yang tadi, mekanisme umum itu pasar dengan mekanisme umum, segmen yang umum, bentuknya sama kurang lebih seperti itu, tapi kami utamakan produk-produk lokal kita. Diutamakan loh ya, bukan berarti 100%, enggak. Kami mengutamakan itu dulu, kayak seperti ini. Jadi produk-produk komoditas Bali memang kami utamakan supaya ada di situ. Berarti ini contohnya boleh ya? Iya, jadi ini tampilan web kita, betul. Ini komoditas atau kategori yang kita miliki. Jadi memang ada fashion Bali, oleh-oleh Bali itu juga ada. Tapi kalau kita bicara umum, elektronik pun ada sebenarnya. Ya. Lumayan lengkap ya, gitu. Lembako. Oh, satu lagi, di luar mungkin nggak ada ya, marketplace luar mungkin nggak ada. Kita punya yang namanya kategori perlengkapan upakara. Jadi sampai canang pun ada dijual di Bali Mall gitu. Jadi yang benar-benar support sampai. Betul, iya. Jadi kayak ini lekesan gitu kan, hanya orang Bali yang tahu gitu. Jadi perlengkapan upakara semuanya ada juga tayang. Itu kan sebenarnya kembali lagi ke kesanggupan kami melakukan kurasi terhadap merchant. Kalau memang kami sanggup melakukan kurasinya, merchant juga bisa mensupport itu, bisa tayang pasti di balimall.id. Banyak ya. Banyak. Kalau produknya udah ribuan, puluhan ribu bahkan ya. Nah, ini juga mumpung kita bicara Bali Mall ya, saya perlihatkan sedikit. Jadi kita juga punya pola pencarian Bali Mall itu bisa melalui daerah, karena kita kan sekarang skup kita nasional nih. Jadi kita mesti perlihatkan
daerahnya Daerah dulu, apa masing-masing provinsinya dulu ya. Jadi ada kalau Bali ada 9 kabupaten, jadi bisa dilihat secara tidak langsung kami sajikan mapping untuk keberadaannya UMK di masing-masing daerah gitu. Jadi bisa dilihat juga yang di daerah lain, mungkin ada juga yang sudah mendaftar yang di daerah-daerah besar, juga ada yang di luar Bali kayak misalnya Jakarta, Surabaya, itu udah ada juga yang bergabung di kita. Jadi kalau untuk yang di luar Bali itu rata-rata di provinsi mana, Bu Lili? Ya itu sebagian besar yang sudah di ibu kota sih ya, Ibu Jakarta, Surabaya. Kalau Sumatera mungkin ada di Medan juga ada. Oke. Nah, kita berbicara sekarang tentang era digital, Bu Lili. Nah, gimana sih tanggapannya dari Bu Lili sendiri, apalagi sekarang ekonomi kita udah masuk ke era digital, Bu Lili? Ya, kalau menurut saya itu sangat perlu ya. Kita mesti bisa menyesuaikan diri dengan yang namanya digitalisasi ya. Dan itu sangat penting. Kalau dulu mungkin kita belum terlalu perlu itu karena kita mengira atau mengingat bahwa kita masih punya banyak waktu. Tapi contohnya dengan sekarang adanya pandemi gitu. Tiba-tiba kita udah ngerasa kita nggak punya waktu lagi untuk penyesuaian. Jadi gitu ya. betul, wajib sudah dengan penyesuaian era digital. Jadi kalau memang coba kita mau belajar dari awal tanpa mempedulikan istilahnya masih ada waktu yang tersisa gitu, tapi kita langsung mau menyesuaikan diri, rasanya ini akan lebih cepat. Jadi maksud saya di sini bukan berarti kami di Bali Mall juga tidak memiliki kendala dalam hal digitalisasi merchant. Itu juga banyak sekali kendalanya, terutama untuk merchant-merchant yang di daerah yang agak pinggiran gitu ya, agak pelosok gitu. Kami juga ada kendala sebenarnya, tapi mudah-mudahan dengan apa yang kami miliki, fasilitas dan lain sebagainya, tidak membuat itu menjadi suatu kendala yang berarti, bukan something issue lah gitu. Jadi mudah-mudahan kami memang bisa bergerak membantu UMK lokal yang kita punya supaya semuanya mau bertransisi lah istilahnya, dari yang awalnya hanya dunia offline gitu, sekarang harus sudah mulai mau nggak mau sudah harus melirik yang namanya dunia digital. Ya, kan kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Betul, gitu, sudah menjadi tuntutan kalau saya bilang sekarang, udah dituntut. Kalau nggak mau, otomatis pasti kelibas. Nggak akan ada kesempatan lagi berikutnya gitu. Jadi menurut Tiang, Niki, mumpung Tiang juga bisa komunikasi di sini, ya marilah kita bersama-sama menyesuaikan diri atau lebih ke arah kita nikmati, kita jalanin aja tuntutan dunia digital ini. Pasti nanti setelah kita coba pasti akan menjadi sesuatu yang nyaman berikutnya gitu. Nah gini Bu Lili, apa aja sih sebenarnya benefit yang ya pelaku UMKM ya khususnya dapetin kalau memang mereka ingin bergabung dengan Bali Mall ataupun ya gimana ya, melakukan perekonomian secara digital gitu. Ya, jadi kalau kita bicara benefit ya. Benefit ya, bukan keuntungan semata gitu ya, tapi ke arah benefit. Jadi kalau Bali Mall niki kita ibaratkan suatu pasar. Nama kerennya memang marketplace kan ya. Namanya juga market, pasti kan pasar. Itu beda konteks dengan online shop. Kalau kita ngomong online shop, kita singgung dikit dulu ya bedanya sebelum terlalu jauh nanti. Jadi kalau kita bicara online shop dengan marketplace, ini kan sesuatu yang beda sebenarnya. Kalau online shop itu mesti dikelola sendiri oleh UMK-nya, dan itu juga apa istilahnya, mungkin UMK kurang mampu ya, bukan saya bilang nggak mampu, tapi kurang mampu karena butuh modal di situ. Modalnya ya modal untuk punya website sendiri, untuk mengelola websitenya sendiri gitu kan. Tapi kalau kita bicara pasar gitu, pasar yang namanya pasar sendiri udah punya nama pastinya. Kalau selain punya nama, dia juga punya lapak kan, yang sudah nanti di manage oleh pasar itu. Jadi pedagang tuh tinggal masuk aja, udah ada manajemennya gitu. Terus yang kedua, kalau istimewanya Bali Mall ini, istimewanya Bali Mall tidak hanya menyediakan lapak untuk jualan aja buat UMK, tapi juga membantu UMK, memberdayakan UMK bagaimana supaya kita edukasi UMK ini mau go digital gitu. Selain itu, ini juga yang paling penting, Bali Mall juga menyediakan konsumennya. Jadi nggak hanya lapak jualan yang disediakan, tapi juga konsumennya udah ada. Salah satunya ya dengan Bali Mall bekerja sama dengan LKPP dalam hal pengadaan pemerintah. Jadi kita udah siapkan nih, pengadaan pemerintah ini terus ada loh, rutin ada loh gitu. Dan uangnya juga terus ada. Mari sekarang UMK, ayo kita belajar berjualan digital melalui Bali Mall. Jadi kami udah siapkan konsumennya,
tinggal kesiapan dari pedagang lah, merchant UMK dalam hal ini, bagaimana supaya nanti bisa gabung di Bali Mall dan bisa merambah ke pasarnya pemerintah yang ada di Bali Mall, seperti itu. Udah ada wadahnya gitu Bu. Betul, ya, betul sekali. Jadi ya kalau saya sampaikan benefitnya ya kira-kira seperti itu. Ayo go digital dulu, setelah kita ajarin semuanya, kita edukasi semuanya go digital, ya ternyata udah disiapin nih konsumennya. Jadi nggak perlu terlalu, kalau di tempat lain ya, ini mungkin di tempat lain ya sedikit bandingkan boleh dong ya. Di tempat lain mungkin dibiarin aja orangnya mau jualan seperti apa ya silahkan gitu. Tapi kalau di sini kami manage. Itu benar-benar Ya. manage sekali ya. Cara manage-nya juga kami ada SOP-nya yang namanya kurasi dan verifikasi merchant. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk. Kalau lulus kurasi, lulus verifikasi bisa Baru masuk, bisa. betul. Tapi kalau kita bicara seperti itu mungkin kelihatannya serem ya. Wah, susah nih nanti masuk di Bali Mall. Nggak juga gitu. Itu sekalian berarti nyambung tadi untuk perihal masuk ke Bali Mall lu Bu Lili. Ya. Apa aja sih sebenarnya syarat-syarat Ya. pelaku UMKM nih Ya. untuk siapa tahu teman-teman di rumah nih ada yang minat untuk masuk ke Bali Mall untuk ya ikut belajar caranya secara digital. Apa aja sih sebenarnya syarat-syaratnya biar tadi nggak kelihatan serem gitu. Ya, iya, betul. Jadi kalau syaratnya sebenarnya dari kita nggak terlalu ribet karena kita di sini berbicara UMK, usaha mikro dan usaha kecil, yang tentunya teman-teman di UMK sebenarnya ini orang, kalau saya bilang sih pengusaha yang baru memulai usaha ya. Iya. Jadi belum lagi kita ke digital kan, baru mulai usaha aja sebenarnya udah mesti semangat, sekarang harus dibawa ke digital lagi. Jadi memang butuh semangat yang luar biasa. Tapi dari kami juga pasti akan membantu, termasuk juga programnya pemerintah. Nanti yang ingin mendorong UMK tentunya syaratnya seringan-ringannya diminta oleh pemerintah supaya nanti semakin banyak UMK yang bisa bergabung. Jadi kalau syaratnya kami terima sebenarnya merchant itu, merchant yang perorangan pun kami terima. Yang kedua ada juga merchant yang memiliki badan usaha istilahnya atau izin usaha. Jadi kalau untuk merchant perorangan syaratnya gampang sekali, itu cukup hanya dengan EKTP, NPWP. Nah, NPWP ini kita syaratkan karena ya setiap orang sebenarnya punya kewajiban perpajakan. Iya, pasti. Tapi belum tentu loh ya bayar PPh gitu kan. Tergantung nanti penghasilannya masing-masing. Jadi jangan takut, ini hanya untuk kewajiban pelaporan saja. Kalau memang nihil ya dilaporkan saja nihil gitu. Kalau pendapatannya belum cukup untuk dikenakan pajak, ya tinggal dilaporkan aja gitu, nggak harus langsung kena pajak, langsung harus bayar, bla 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 gitu. Terus yang ketiga syarat yang kami tetapkan untuk perorangan adalah rekening. Punya rekening karena niki transaksinya online, otomatis semuanya adalah cashless payment. Iya. Nah, Payment. bicara lagi cashless payment boleh ya saya singgung Boleh. sedikit. Jadi untuk payment ini kita kebetulan sudah bekerja sama juga dengan Bank Lokal Bali. Balik Ya. lagi ke fanatisme lokal sebenarnya. Tapi kalau nggak kita yang mulai kan nggak mungkin juga ya. Jadi kita bergeraknya memang dari lokal. Jadi kami bekerja sama dengan bank lokal, yaitu Bank BPD Bali, yang mana ini juga untuk ketahanan lokal juga sebenarnya. Jadi pergerakan ekonomi kita jelas untuk di lokal. Jadi kami kerjasamanya memang dengan Bank BPD Bali dulu sampai saat ini. Untuk metode pembayaran yang kami punya yaitu ada transfer, ada kris, dan ada juga virtual account. Jadi sudah integrasi host to host dengan Bank BPD Bank BPD Bali. sendiri Ya. Berarti Yang lanjut lagi ke syarat ya tadi ya, agak kepotong sedikit, ngarul ngidul jadinya. Jadi terkait syarat tadi ada syarat perorangan cukup hanya dengan EKTP, NPWP, dan rekening. Kalau bisa rekeningnya ya rekening BPD Bali untuk kita juga gitu. Dan nanti secara prosesnya juga lebih gampang kalau kita udah di satu rekening. Rekening kami kebetulan ada di BPD Bali, dan kalau rekening merchant nanti atau UMK yang akan bergabung juga di BPD Bali, otomatis tidak akan ada biaya-biaya tambahan seperti biaya transfer dan lain sebagainya. Nggak ada pemotongan gitu. Terus yang kedua untuk merchant yang memiliki izin usaha biasanya kami persyaratkan adalah paling sedikit atau paling kecil adalah IUMK, izin usaha mikro dan kecil. Kalau terkait dengan badan usaha biasanya ada SIUP, surat izin perdagangan, dan kalau yang punya industri biasanya ada surat izin industri. Nika yang kami persyaratkan juga. Terus kalau ada
merchant yang nantinya sudah badan usaha dan memiliki kewajiban perpajakan itu wajib melampirkan surat pengukuhan pengusaha kena pajak gitu. Khusus untuk biasanya merchant-merchant yang sudah memiliki terdaftar sebagai pengusaha kena pajak. Dan satu lagi ada syarat tambahan niki khusus untuk beberapa kategori, misalnya ada makanan yang mengandung masa kadaluarsa, itu biasanya kami minta ada namanya PIRT. Perizinan untuk industri rumah tangga. Terus ada lagi untuk yang kategori obat dan produk-produk kesehatan. Itu biasanya membutuhkan BPOM. Izinnya POM. Ya, sama satu lagi mungkin produk-produk yang memiliki kekhususan, misalnya memiliki kayak misalnya produk tenun gitu, memiliki motif khusus gitu, biasanya melampirkan juga hakinya, karena produk ini akan kita pajang secara umum di website yang mana semua orang bisa melihat, dan kita juga nggak bisa menutup kemungkinan produk ini kemungkinan akan bisa diduplikasi. Jadi dengan adanya haki yang sudah dimiliki oleh merchant yang punya motif khusus ini, kami harapkan tidak ada hal seperti itu. Ada gitu. perlindungan hukum ya, Betul, Nika jelas. Ya, seperti itu. Nah, satu lagi yang perlu yang tekankan terkait dengan syarat tadi, saya rasa jelas ya syaratnya ya. Dan satu lagi yang perlu yang tekankan adalah bahwa sampai dengan saat ini Bali Mall memang didedikasikan untuk UMK, usaha mikro dan kecil, sehingga kami di balimall.id belum ada mengenakan biaya untuk UMK yang bergabung di Bali Mall. Biaya untuk pendaftaran free. Termasuk juga potongan atas transaksi itu belum, sampai saat ini belum. Jadi memang kami juga merasakan dampak dari pandemi ini seperti apa. Harapan kami dengan adanya kami di balimall.id dan tanpa pengenaan biaya oleh balimall.id, UMK ini mau memanfaatkan era digital sekarang untuk bisa kesempatan ini untuk bisa memulai digitalisasinya gitu, mulai berjualan secara online. Jadi kalau syarat gampang banget, cuman seperti itu. Ya, nggak ada diperibet gitu. Nggak ada. Tinggal Iya. Gimana di web berarti bisa daftar boleh ya? Bisa. Nah, di web boleh saya jelasin sedikit ya. Jadi di web ini tinggal masuk ke balimall.id, ketemu webnya kurang lebih seperti ini. Nanti ada klik daftar, itu daftarnya jangan salah nanti. Kalau memang UMK pengen berjualan di balimall.id, daftarnya harus sebagai penjual. Ya, jadi kami punya dua mekanisme daftar di sini, sebagai penjual dan sebagai pembeli. Jadi kalau untuk UMK silahkan klik daftar sebagai penjual. Dan kalau tiang bicara mengenai alurnya, nah alur pendaftaran di Bali Mall hanya ada 3 tahapan. Itu gampang sekali. Yang pertama wajib memiliki akun di Bali Mall. Akun itu ya akun sebagai penjual tadi. Yang kedua setelah memiliki akun silahkan untuk mendaftarkan toko. Jadi langsung bisa daftar toko di Bali Mall. Kalau akun ini lebih ke arah pemegang kuncinya siapa atau penanggung jawabnya siapa. Terus kalau untuk daftarkan toko atau daftarkan merchant itu lebih ke tokonya. Nanti ada informasi detail mengenai tokonya, nama toko, brandnya seperti apa, logonya gitu. Ini ke tahapan yang kedua. Di tahapan yang ketiga adalah kelola produk. Jadi melakukan upload produk, foto, deskripsi dan lain sebagainya, yang penting yang dilakukan untuk di penjualan online. Cuman tiga tahapan itu aja udah tayang sangat gampang. Tapi di tengah-tengah itu sebagai suatu e-marketplace yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di nantinya di dalam e-marketplace kami, tentunya kami wajib melakukan yang namanya kurasi dan verifikasi merchant seperti tadi. Jadi di tengah-tengah itu pada saat tahapan kedua, begitu nanti daftarkan merchant, kami langsung mendapatkan notifikasi untuk melakukan verifikasi. Jadi ada notifikasi, kami akan melakukan verifikasi, pencocokan data terutama. Nanti begitu ada masalah atau kendala yang kami temui, pasti akan dihubungi. Biasanya melalui WA, atau via telepon. Tapi kalau tidak ada kendala, kami rasa verifikasinya cukup, suratnya sudah cukup jelas, datanya jelas, pasti langsung di-approve. Terus di tahapan yang ketiga, itu sama aja. Jadi nanti begitu merchant melakukan kelola produk, setelah diklik simpan, kami juga akan dapat notifikasi untuk melakukan verifikasi atas produk.
baik dari segi harga karena kami mempertanggungjawabkan harga, konsistensi harga yang ditetapkan, kualitas produk sendiri, keaslian produk itu juga kami jaga supaya segala sesuatu yang terjadi di marketplace kami itu memang segala sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Aman ya dia boleh. Betul, lebih baik menurut saya hal ini kita lakukan di depan dan tidak terjadi masalah di belakang daripada nanti kita bebaskan di depan, taunya di belakang banyak masalah gitu. Seperti itu sih. Jadi sangat simpel sebenarnya. Iya, simpel kali ya, gampang kali untuk proses Iya. pendaftarannya boleh ya. Betul. Nah, kira-kira nih boleh Li, karena kan sekarang kita khususnya di Bali nih, bicara di Bali Mall juga. Apa aja sih biasanya ketakutan seorang pelaku UMK nih untuk terjun ke dunia digital boleh? Nah kan pasti aja Betul. ada gini Iya. ketakutan dari Iya, pelaku UMK-nya iya, itu. Iya. Kalau mungkin Tiang bilang ya selama saya terjun ke lapangan bukan ketakutan sih, ya ketakutan mungkin dari sudut pandangnya UMK, tapi kalau di kami mungkin kami sebutnya dengan kendala-kendala yang kami hadapi. Tapi lagi saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya secara umum itu no issue, tapi Tiang sampaikan aja kendalanya berikut dengan solusi yang kami tawarkan juga nanti di lapangan gitu. Yang pertama sudah pasti masalah transisi ini. Transisi dari offline ke online itu menimbulkan suatu dilema tersendiri ya sebenarnya karena itu mengubah mindset. Mengubah mindset. Jadi mengubah mindset ini sebenarnya juga bukan sesuatu yang gampang gitu, tapi ya tetap dengan adanya sosialisasi yang kami lakukan, kami berusaha membuka pola pikirnya terutama UMK yang mungkin agak sedikit sudah pernah berkecimpung tapi masih setengah-setengah gitu ya. Itu biasanya yang agak kendala gitu. Jadi kami berusaha membuka pola pikirnya bahwa digital itu seperti apa gitu. Perubahan mindset betul. Betul. Nah, Nike dengan jalan kami melakukan memang sosialisasi langsung kepada UMK. Nah, Nike juga beberapa kali kami difasilitasi juga oleh dinas-dinas tadi kayak misalnya ada Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan, binaan dan Dekranasda ataupun organisasi-organisasi lain yang membina UMK. Biasanya kami difasilitasi untuk ikut istilahnya gitu ya, go digital dengan mengubah mindset dari UMK itu sendiri. Itu rutin berarti boleh. Rutin ada dan bulannya ada pasti. Kalau Dinas Koperasi kebetulan kami wenten kerjasama juga dan itu tiap minggu kami lakukan dengan 2 lokasi dan 2 jam. Untuk sosialisasinya. Betul. Nike yang pertama, terus kendala yang kedua. Balik lagi karena Niki urusan mindset tentunya ada saja biasanya alasan ya kalau dia nggak mau bergerak munculnya alasan pasti. Kalau memang yang seneng semangat pasti ada jalan ya, jadi sesuatu motivasi ya. Tapi kalau misalnya lagi malas pasti alasan lah munculnya. Nah alasannya itu adalah kendala dari teknologi lagi balik teknologinya menurutnya mereka masalah, padahal itu sebenarnya enggak, teknologi yang justru akan membawa mereka ke sesuatu yang lebih benefit ya menurut saya. Jadi ada yang bilang alasannya saya di daerah, saya nggak punya koneksi, saya nggak punya internet, saya nggak bisa menghubungi bla 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 gitu. Terlalu banyak lah alasan yang Tiang bilang itu. Tapi no worry lah, kami balimall.id selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk UMK karena ini memang tujuan kami, dedikasi kami ke sana. Jadi ya tetap kami membantu secara komunikasi dalam hal ini pada masa transisi ini kami tetap membantu untuk yang sudah mau join lah di Bali Mall, paling enggak mereka mau dulu join di Bali Mall, kami pasti komunikasikan. Nah, komunikasikan ini mungkin via WA ataupun via notifikasi secara sistem kalau yang sudah lebih canggih, kalau yang belum via WA biasanya kami komunikasikan bahwa Ibu Bapak ada yang bertanya mengenai produk Ibu Bapak, mengenai stoknya karena stok yang terpajang mungkin tidak cukup memenuhi, apakah bisa dinaikkan stoknya atau bisa diproduksi lagi atau bagaimana. Kalau ada order kami sampaikan bahwa ini ada order berapa hari bla 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 bla. Jadi komunikasi seperti itu yang kami lakukan. Jadi langsung gitu. komunikasinya boleh. Betul, ya.
Jadi nggak semata-mata yang namanya e-marketplace Bali Mall itu melepaskan Ya, semuanya. tinggal gitu. Terserahlah apapun yang terjadilah gitu. Di kami enggak. Jadi kami pertanggungjawabkan semua. Dan memang kami arahnya ke edukasi lebih banyak. Selain sosialisasi ya begitu, komunikasikan gitu. Bahasa Balinya diayin lah dulu berarti. Ye, ya. Kanggyang dumun ngayahin. Nanti kalau memang sudah dimanfaatkan, sudah ngerasa nyaman, ya mungkin di situ akan ada benefit lah juga buat kami. Kebanggaan tersendiri buat kami yang bisa mengawal kondisi lokal ini menjadi kondisi yang lebih baik ya. Dalam hal ini mungkin kita sebut saja nasional ya, bisa dikawal ke arah nasional seperti ini ke. Itu tadi itu ya berarti teknologi, lebih ke arah teknologi kendala yang lagi Iya. yang kedua tuh boleh ya. Lagi kan tadi juga sempat kita bahas kendala-kendala dari Bu Lili untuk ke lapangan itu kan ya ada yang ke daerah pelosok gitu. Nah, berarti ada kendala lagi Bu Lili selain itu. Sebenarnya kalau yang lain sih no issue ya, yang paling kita lihat sih seperti itu. Nah kewajiban kami juga ya tetap kayak ngemong lah, kayak tadi ngayain kan, ngemong supaya mereka juga selain upload doang yang pertama, mereka juga mesti konsisten untuk melakukan update baik dari segi stok ataupun dari segi harga yang memang jika dibutuhkan update untuk harga dan lain-lain gitu. Jadi kami juga tetap menjembatani mereka, mengkomunikasikan kepada mereka, ayo Bu, jangan stuck hanya sampai di kelola produk aja atau sampai di menayangkan produk aja tapi nggak diurusin berikutnya dagangan Ibu yang ada di online seperti itu. Jadi ya tetap kami komunikasikan untuk yang begitu. Nah, itu berarti berhubungan nih Bu Lili, dari saya sendiri nih, dari ranah mahasiswa. Apa sih sebenarnya yang bisa kita bantu nih dalam proses pembangkitan ekonomi di Bali khususnya? Dari segi UMK berbasis digital ini. Kan karena kebetulan juga tiang ada kegiatan pengabdian masyarakat ya Bu Lili. Betul. Mungkin dari Bu Lili bisa ngasih saran apa sih yang benar-benar dari seorang mahasiswa itu bisa bantu nanti turun ke masyarakat. Iya, sebenarnya kalau dibilang kasih saran saya juga telat nih sebenarnya karena sudah dilakukan ya. Jadi begitu harapan kami juga nanti ada bantuan juga, sentuhan langsung juga dari adik-adik ya. Saya bilang adik-adik mahasiswa di bidang edukasi niki untuk ya bergerak bersamalah dengan kami ya, salah satunya kembali lagi dengan cara sosialisasi seperti ini. Jadi kita memang membantu mengedukasi teman-teman di UMK supaya ya ayo pelan-pelan kita ayo bertransisi Bareng-bareng gitu. harus mulai jalan ke digital gitu. Kayak beberapa kegiatan juga yang kami lakukan ya, contohnya yang ada keterlibatannya adik-adik mahasiswa sendiri adalah dengan membantu UMK kami yang pada saat itu dalam kegiatan pameran Bali Bangkit 1 itu dibuatkan kayak suatu company profile. Jadi mereka diajarin bagaimana sih sebenarnya memprofile diri sendiri atau company mereka sendiri supaya nanti bisa dikenal luas oleh masyarakat, nggak tentunya hanya di lokal gitu. Jadi dibantu untuk membuatkan suatu company profile yang nantinya akan menjelaskan siapa sih profile mereka, siapa profile UMKM ini, produk-produk apa saja yang dijual, apa sih keunggulan dari produk tersebut, kekasan dari produk tersebut, sehingga menjadi komoditas yang memang layak kita bawa untuk go digital seperti itu. Jadi salah satu caranya ya dengan tadi yang Bagus bilang itu, bahwa ada pengabdian masyarakat yang bentuknya memang bersentuhan langsung kepada UMK. Selain sosialisasi ya contohnya seperti itu mungkin yang bisa dilakukan. Lebih ke pengedukasian berarti ya. Betul, lebih banyak untuk saat ini yang bisa kita lakukan ya selain pelaksanaan langsung ya lebih ke edukasi karena memang mengubah mindset itu sangat sulit. Iya, sulit jadi ya. Iya. Tadi dengan alasan-alasannya yang tadi Bu Lili bilang itu kan ada teknologinya kurang, nggak ada internet atau Betul. gimana. Ya. Seharusnya ya kalau ya mau kemauan dari diri sendiri dulu kan sebenarnya Bu Lili ya. Betul. Itu berarti kurang lebih dari pengedukasian dulu kita bisa giring pelan-pelan, baru ya masuk ke Bali Mall ya. Betul. Oke, jadi udah lumayan banyak ini Bu Lili ya, udah informasi dari Bu Lili mengenai Bali Mall, seputaran Bali Mall, seputaran UMK ini, bagaimana cara kita untuk kembali bangkit dari keterpurukan karena pandemi COVID-19 nih. Mungkin sebelum usai nih Bu Lili, mungkin ada closing statement terlebih dulu dari Bu Lili. Jadi saya cuma pengen menyampaikan bahwa balimall.id ini sekarang ada ya, kami dari Bali, e-marketplace karya anak Bali yang ada di Bali juga untuk saat ini supaya nanti kami bisa dimanfaatkan lah
Jadi teman-teman di pengusaha mikro dan kecil, terutama ini pelaku usaha mikro dan kecil, ngiring sareng-sareng kita manfaatkan e-marketplace ini sebagai sarana untuk teman-teman di UMK go digital bersama balimall.id, dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat sehingga teman-teman bisa berkembang juga nanti bersama balimall.id, dan mudah-mudahan juga Astungkara juga kita bersama-sama bisa membangkitkan ekonomi Bali pada khususnya gitu. Oke, mungkin Astungkara boleh apa yang boleh Li dan juga teman-teman di Bali Mall harapkan supaya cepatlah terrealisasikan gitu. Ya, mungkin terima kasih sebelumnya boleh udah nyempatkan diri untuk sama-sama hadir di sini untuk berbincang sama saya pribadi. Iya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Astungkara pasti nanti ada pengimplementasiannya ada boleh Li. Mungkin sekian dari kami hari ini. Tunggu untuk podcast selanjutnya.